Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Junaidi dengan dua rekan saya, Diana Elda Safitri dan Yunia Rafita Barkah dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang perkembangan moral dan keagamaan anak. Saya, Anissa Putri, akan terlebih dahulu menjelaskan pendahuluan. Pengembangan moral agama sangat erat kaitannya dengan budi pekerti, sikap sopan santun, dan kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan filosofis yang dikemukakan oleh Kilpatrick, pendidikan moral akan terus berkembang dengan berbagai pendapat pakar dalam aspek budi pekerti, nilai moral, dan keagamaan. Namun, menurut Lawrence Kohlberg, lebih menekankan pendidikan moral diarahkan kepada tahap-tahap pembentukannya, sehingga pendidikan moral didasarkan untuk membentuk setiap tahap-tahap peserta didik. Oleh karena itu, Kohlberg memberikan cerita kepada orang-orang yang memiliki umur yang berbeda dan budaya yang menempatkan seseorang dalam posisi dan situasi tertentu yang dikonfrontasi dalam masalah moral dalam standar tertentu. Kohlberg kemudian menanyai orang-orang bagaimana mereka akan mengatasi masalah ini dan memberikan alasan serta solusinya. Namun, Piaget menyatakan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara yang sangat berbeda dengan moralitas tergantung pada kedewasaan perkembangan mereka. Piaget juga mengemukakan bahwa ada dua tahap manusia dalam kehidupannya akan mengalami rentang perkembangan moral. Yang pertama, yaitu tahap heteronomous, yakni cara berpikir anak tentang keadilan peraturan yang bersifat objektif dengan artian tidak dapat diubah dan tidak dapat ditiadakan oleh manusia. Dan yang kedua, yaitu tahap autonomous, yaitu anak mulai menyadari adanya kebebasan untuk tidak sepenuhnya menerima aturan ini itu sebagai hal yang datang dari luar dirinya. Konsep perkembangan moral dan keagamaan anak. Konsep perkembangan pendidikan moral dapat kita cermati dari buah pikiran Piaget dan Norman Jebul. Piaget berpendapat bahwa pendidikan moral akan berhasil apabila pendidikan itu dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan moral anak. Dengan kata lain, kedua ahli ini ingin mencita-citakan adanya strategi pendidikan moral yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan moral anak. Ada 3 tahap dalam perkembangan moral. Yang pertama, primoral, yaitu anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. Yang kedua, heteronomous, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang harus menaati kekuasaan. Dan yang ketiga, autonomous, yaitu anak telah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi ketaatan kepada peraturan. Namun, Norman Jebul telah berkesimpulan ada 4 tahapan perkembangan moral. Yang pertama, anomi, yaitu anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. Yang kedua, heteronomi, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh kepada peraturan dan merasa perlu menaati kekuasaan. Yang ketiga, sosionomi, yaitu anak merasa bahwa benar adalah patuh pada peraturan yang sesuai dengan peraturan kelompok. Dan yang keempat, autonomi, yaitu anak telah mempertimbangkan konsekuensi ketaatannya pada peraturan. Dalam perkembangan moral itu, titik heteronomi dan autonomi lebih menggambarkan proses perkembangan daripada totalitas mental individu. Melalui pergaulannya, anak mengembangkan pemahamannya mengenai tujuan dan sumber aturan. Sampai usia 7 atau 8 tahun anak dikendalikan oleh seluruh aturan.
terhadap aturan yang berasal dari luar, anak belum memiliki pengertian dan motivasi untuk konsisten. Pada tahap autonomi, anak menyadari akan peraturan dan menghubungkannya dengan melaksanakannya. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan autonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan moral dan keagamaan anak. Pertama-tama, moral berkembang melalui adopsi terhadap norma-norma sosial. Ada beberapa tahapan perkembangan moral menurut pandangan berbagai tokoh psikologi. Yang pertama, menurut John Dewey, mengelompokkan perkembangan moral dalam 3 tahap, yakni yang pertama ada tahap pra-moral, yaitu tahap yang ditandai bahwa anak belum menyadari keterikatannya pada aturan. Yang kedua, tahap konvensional. Tahap ini ditandai dengan berkembangnya kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan. Dan yang ketiga, tahap otonom. Tahap ini ditandai dengan berkembangnya ketidakterikatan pada aturan yang didasari pada resiprositas atau timbal balik yang sama. Pendapat tokoh psikologi yang kedua yaitu Norman J. Boole. Beliau mengelompokkan perkembangan moral menjadi 4 tahap. Yang pertama ada anatomi, yaitu anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. Yang kedua ada heterotomi, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh kepada peraturan dan merasa perlu menaati kekuasaan. Yang ketiga, sosionomi, yaitu anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada aturan yang sesuai dengan peraturan kelompok. Dan yang keempat, autonomi, yaitu anak telah mempertimbangkan konsekuensi ketaatan pada peraturan. Dan yang ketiga ada pendapat psikologi yang bernama Jean Piaget membagi perkembangan moral atas 3 tahap, yaitu yang pertama ada primoral, yaitu pada usia 0 sampai dengan 5 tahun. Nah, pada tahap ini anak tidak atau belum merasa wajib untuk menaati sebuah peraturan. Yang kedua, heteronomous morality. Pada usia anak kurang lebih 5 sampai dengan 10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang bahwa aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki Tuhan, orang tua dan guru yang tidak dapat berubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, ada autonomous morality of cooperation pada usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini, moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Materi selanjutnya yaitu tentang tahapan perkembangan moral. Nah, menurut Kohlberg, tahap ke-6 fase ini dikelompokkan ke dalam 3 buah tingkatan. Nah, pada fase pertama dan fase kedua merupakan tahap prakonvensional, dan fase ketiga dan keempat merupakan tahap konvensional. Yang kelima dan keenam adalah tahap pasca konvensional. Tahap pertama atau fase pertama itu artinya bahwa individu memiliki orientasi kepatuhan dan berusaha menghindari hukuman.
Terus fase kedua, fase ini menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain. Hanya saja individu yang berada pada fase ini masih memikirkan apakah hal ini menguntungkan untuk saya. Nah, fase yang ketiga, pada fase ini individu mulai memasuki lingkungan masyarakat dan memiliki peran sosial. Kemudian, individu ini menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain karena persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Nah, individu ini juga mencoba menjadi anak yang baik. Dan fase yang keempat yaitu di mana individu mulai mempertahankan norma-norma sosial. Individu ini menyadari kewajiban untuk ikut melaksanakan norma yang ada dan mempertahankan pentingnya norma tersebut. Oleh karena itu, segala sikap dan tindakan dinilai dan diawasi oleh diri sendiri serta mengontrol tindakan orang lain. Tujuannya agar sesuai dengan norma sosial. Kemudian, fase yang kelima adalah tahap orientasi terhadap perjanjian antar individu dengan lingkungan sosialnya. Individu ini mempunyai kesadaran dan keyakinan pribadi bahwa dengan berbuat baik, maka ia pun akan diperlakukan dengan baik pula oleh orang lain. Dan yang terakhir ada fase keenam. Dengan semakin tumbuh dan berkembangnya norma-norma etika dalam diri seseorang, maka individu tersebut akan menyesuaikan sikap dan tindakannya agar sepadan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang diakui secara global. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, sikap, dan keagamaan anak. Nilai, moral, dan sikap, serta perilaku keagamaan adalah aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dengan pengaruh stimulus eksternal. Pada awalnya, seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Selanjutnya, dalam interaksinya dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral, dan sikap serta perilaku keagamaan. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral, sikap, dan perilaku keagamaan individu. Proses pembelajaran untuk membantu perkembangan nilai. Agar perkembangan moral keagamaan anak dapat berkembang dengan baik, sebaiknya keluarga, utamanya ayah dan ibu, memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dalam mendidik. Ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang dan membolehkan tingkah laku tertentu pada anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua dalam keluarga secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan moral anak. Melalui proses peniruan, mereka merekam sikap ayah dan ibu dan sebaliknya. Sikap orang tua pada tetangga-tetangga sekitarnya akan dengan mudah ditiru oleh anak. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman. Agama yang dianut orang tua berkewajiban menanamkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya kepada anak, baik berupa bimbingan-bimbingan maupun contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya.
Dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada kelompok kami di forum diskusi Inaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.